Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Zatunisa dengan NPM 2112011097. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas pengganti UAS dan UTS pada mata kuliah Perbuatan Melawan Hukum kelas MBKM yang diampu oleh Ibu Selvia Oktaviana SHMH. Tugas ini mengenai analisis putusan yang menerapkan asas pertanggungjawaban pengganti atau vicarious liability. Dalam kajian kali ini saya akan menggunakan putusan nomor 863K/PDT/2013. Pada penjelasan kali ini saya akan membagi penjelasan dalam 3 bagian. Yang pertama adalah mengenai kasus posisi. Kasus ini bermula dari gugatan perbuatan melawan hukum yang dilayangkan oleh Tri Yulia Cendana sebagai penggugat terhadap Paulus Kurniawan sebagai tergugat. Gugatan ini didasarkan oleh tindakan Michael Mandala Putra yang merupakan anak dari Paulus Kurniawan atau tergugat yang menyebabkan kerugian dalam diri penggugat. Kasus ini bermula pada tanggal 22 Februari 2010 di mana Michael Mandala Putra pada saat itu berusia 18 tahun hendak pergi ke sekolah di Kebonjati, Kota Bandung dengan mengendarai sepeda motor Yamaha nomor polisi D3333MZ. Kemudian saat penggugat melintasi Jalan Asia Afrika nomor 51 Kota Bandung, Michael Mandala Putra tidak bisa mengendalikan sepeda motornya sehingga menabrak penggugat. Atas perbuatan Michael Mandala Putra tersebut telah ada putusan pidana yang berkekuatan mengikat, yakni putusan nomor 942-PID-AN-2010-PN-BDG pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Bandung yang pada pokoknya menyatakan bahwa Michael Mandala Putra dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain mengalami luka berat, yang sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat 3 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Atas perbuatan Michael Mandala Putra tersebut, ternyata penggugat mengalami cacat permanen dan diperintahkan oleh perusahaannya tempat penggugat bekerja untuk mengundurkan diri, sehingga penggugat mengundurkan diri tanpa mendapatkan pesangon. Oleh karenanya, penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bandung, yakni gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Paulus Kurniawan yang merupakan orang tua dari Michael Mandala Putra, dikarenakan pada saat gugatan diajukan Michael Mandala Putra masih berusia 18 tahun dan bukan merupakan subjek yang cakap hukum menurut hukum perdata. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pertimbangan hakim dalam perkara ini. Dalam gugatannya penggugat menggunakan 2 dasar hukum, yakni dasar hukum 1365 tentang perbuatan melawan hukum serta dasar hukum 1367 ayat 2 mengenai pertanggungjawaban orang tua terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh anak-anaknya yang belum dewasa. Pada kasus ini tidak hanya berhenti saja di tingkat pertama, melainkan tergugat juga mengajukan upaya hukum lain, yakni di tingkat banding dan juga tingkat kasasi. Pada penjelasan kali ini saya akan berfokus pada pertimbangan majelis hakim di tingkat kasasi dikarenakan tidak ada literatur yang pasti mengenai salinan putusan pada tingkat pertama. Namun di sini saya mendapatkan beberapa literatur sekunder yang berisi tentang pendapat penulis lain tentang putusan pada tingkat pertama, yakni putusan nomor 423-PDTG-2011-PN Bandung. Dalam putusan tingkat pertama, majelis hakim mempertimbangkan pasal 1367 ayat 2 KUH Perdata yang menyatakan bahwa orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali. Dasar hukum ini adalah dasar hukum yang juga digunakan oleh penggugat dalam gugatannya. Pada tingkat pertama, sebelumnya tergugat mengajukan beberapa jawaban juga terkait penggunaan dasar hukum ini. Dalam jawabannya, tergugat menerangkan bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah tidak jelas atau kabur dikarenakan penggunaan 2 pasal tentang perbuatan melawan hukum yang tidak sejenis, yakni pasal 1365 dan pasal 1367. Dalam jawabannya, tergugat menjelaskan bahwa dalam pasal 1365
terdapat unsur kesalahan pada diri tergugat sendiri yang merupakan pembuat dari perbuatan yang menimbulkan kerugian tersebut. Sehingga kalau dalam pasal 1365 ada beberapa unsurnya, yakni adanya perbuatan yang melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, dan juga adanya hubungan kausal. Oleh karenanya, dalam pasal 13.6 ini mensyaratkan adanya hubungan kausal antara perbuatan si pembuat atau tergugat sendiri terhadap kerugian yang ditimbulkan. Sedangkan penggugat juga menggunakan pasal 1367 ayat 2 yang mana pasal ini tidak mensyaratkan adanya kesalahan atau perbuatan melawan hukum pada diri tergugat, melainkan kesalahan atau perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam kekuasaan penggugat. Namun dalam atas jawaban tergugat tersebut, majelis hakim mempertimbangkan bahwa majelis hakim menerapkan pasal 1367 ayat 2 ini sejalan dengan asas pertanggungjawaban pengganti atau vicarious liability yang merupakan perluasan makna dari pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum, yang menerangkan bahwa seseorang bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di bawah pengawasannya, sehingga penggunaan pasal 1367 yang disandingkan dengan pasal 1365 bukanlah suatu kesalahan dalam menerapkan hukum. Oleh karenanya, majelis hakim berpendapat bahwa Paulus Kurniawan yang merupakan orang tua dari tergugat, orang tua dari Michael Mandala Putra, wajib bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh penggugat atas perbuatan Michael Mandala Putra. Kemudian untuk pertimbangan majelis hakim pada tingkat banding, pada pokoknya adalah menguatkan putusan pada pengadilan tingkat pertama, dan pada tingkat kasasi majelis hakim menilai bahwa pengadilan tingkat pertama dan juga pengadilan tingkat kedua tidak salah dalam menerapkan hukum dan menguatkan putusan pengadilan tingkat kedua, yakni putusan nomor 393/PDT/2012/PT Bandung. Namun dalam pertimbangan pada tingkat kasasi, majelis hakim hanya mengoreksi frasa atau redaksi dalam amar putusan yang semula berbunyi memerintahkan menjadi menghukum. Sehingga berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan saya dapat menjelaskan putusan atau amar putusan majelis hakim pada 3 tingkat pengadilan. Yang pertama adalah putusan pada tingkat pertama, yakni putusan nomor 423/PDTG/2011/PN Bandung. Dalam eksepsi, majelis hakim menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, mengabulkan gugatan penggugat sebagian, menyatakan Michael Mandala Putra telah melakukan perbuatan melawan hukum, memerintahkan agar tergugat sebagai orang tua Michael Mandala Putra mengganti kerugian material sebesar 82.755.525 dan membebankan biaya perkara sebesar Rp616.000. Kemudian putusan tingkat banding, yakni putusan nomor 393/PDT/2012/PTBDG pada pokoknya adalah menguatkan putusan tingkat pertama. Dan putusan tingkat kasasi, yakni pada putusan nomor 863K/PDT/2013, yang pertama adalah menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi Paulus Kurniawan atau semula tergugat. Yang kedua, memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 393/PDT/2012/PTBDG yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor 432/PDTG/2011/PN Bandung, sehingga amar selengkapnya adalah sebagai berikut. Menghukum tergugat sebagai orang tua Michael Mandala Putra mengganti kerugian material sebesar Rp82.755.525. Menghukum tergugat untuk membayar segala kerugian yang dialami penggugat secara imaterial berkenaan dengan cacat permanen yang dialami oleh penggugat sebesar Rp250 juta, serta menghukum pemohon kasasi atau pembanding atau semula tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000. Demikian penjelasan saya mengenai analisis penerapan asas pertanggungjawaban pengganti atau vicarious liability dalam putusan nomor 863K/PDT/2013. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.